961 kontes yang belum pernah ada sebelumnya. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Hahaha, akhirnya aku berhasil. Keluar dari gua bawah tanah, wajah Fang Yuan dipenuhi dengan kegembiraan. Selama periode ini, dia telah mengerahkan seluruh upayanya untuk menyimpulkan jurus pembunuh abadi ini. Dia akhirnya memperoleh beberapa hasil hari ini. Jurus pembunuh baru ini menggunakan Gu abadi pemakan kekuatan, Gu abadi penarik gunung dan Gu abadi penarik air sebagai intinya. Dengan 330.000 Gu fana tambahan, dia membentuk kombinasi luar biasa yang akan membuat orang lain tercengang. Untuk mengaktifkan jurus pembunuh ini, Fang Yuan harus fokus sepenuh hati selama 2 jam, mengaktifkan set cacing Gu ini. Kemudian, melewati 3 hari 3 malam tanpa istirahat, dia secara bertahap dapat mengubah tubuhnya yang hidup menjadi tubuh zombie abadi, atau mengubah tubuh zombie abadi menjadi tubuh yang hidup. Meskipun tidak semudah api nirwana, Fang Yuan telah mencapai batasnya dengan mendapatkan kemajuan seperti itu. Fang Yuan sangat puas dengan hasil ini. Bagaimanapun, Fang Yuan hanya memiliki sedikit Gu abadi jalur kekuatan. Dia dapat menggunakan semuanya di sini berkat cahaya kebijaksanaan. Tentu saja, itu karena dia memiliki api nirwana sebagai cetak birunya. Jika dia tidak memiliki api nirwana, atau seperangkat cacing Gu untuk diteliti yang dipinjamkan oleh iblis langit berkobar, Fang Yuan tidak akan bisa memperoleh versi jalur kekuatan dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, Fang Yuan memiliki tingkat pencapaian Grandmaster jalur kebijaksanaan. Karena semua alasan ini, sebuah keajaiban kecil tercipta. Selanjutnya, aku harus menggunakan zombie abadi jalur kekuatan itu dan mengerahkan Gu kekuatan untuk membentuk tanah terberkati hidup dan mati tingkat tinggiku, untuk bangkit kembali. Fang Yuan mendesah dalam hati. Setelah mencari begitu lama, dia akhirnya mencapai tahap ini. Adapun lembah Luopo, Tai Bai Yun Seng telah memperbaikinya belum lama ini. Fang Yuan mencobanya, berkultivasi di dalam lembah Luopo. Itu memang tanah suci kultivasi jiwa yang setara dengan Gunung Danghun. Dipasangkan dengan Gu keberanian Gunung Danghun, kultivasi jiwa Fang Yuan maju pesat. Tapi sekarang, Fang Yuan tahu bahwa yang terpenting adalah bangkit kembali. Kultivasi jiwanya bisa dikesampingkan sekarang, dia tidak perlu melakukannya. Fang Yuan hampir tidak bisa menahan keinginannya. Namun, saat dia hendak memulai, dia menerima surat dari Blazing Heaven Demones. Isinya menyebabkan rencana kebangkitannya terhenti. Zombie abadi bela diri sejati kekuatan hebat peringkat 8. Ketika Fang Yuan melihat kalimat ini, jantungnya berdebar kencang. Informasi yang diberikan Blazing Heaven Demones kepadanya adalah mengenai gunung tak bernama di perbatasan selatan. Masalah ini sudah terlalu besar sekarang. Ini menyangkut rumah Gu abadi, sudah menyebar ke seluruh dunia Gu abadi perbatasan selatan. Di perbatasan selatan, ada juga cabang aliansi zombie. Jadi, sebagai pemimpin cabang aliansi zombie dataran utara, penyihir langit berkobar dengan cepat mendapatkan berita itu. Penyihir langit berkobar punya ambisi besar, dia tahu bahwa aku punya perjalanan abadi tetap, jadi dia mengamati kejadian di kelima wilayah. Sebagai petinggi aliansi zombie, dia bisa mengumpulkan informasi lebih mudah daripada peri lisan. Fang Yuan merasakan kelemahannya dalam pengumpulan intelijen sekali lagi. Di kehidupan sebelumnya, dia punya organisasi dan jaringan, teknik cacing Gu jalur darah yang dikembangkannya bisa menggantikan penggunaan sebagian besar metode jalur informasi. Namun di kehidupan ini, Fang Yuan menggunakan ingatan kehidupan sebelumnya bersama dengan intelijen terutama dari orang-orang seperti peri lisan dan roh tanah Langya. Karena semakin banyak kejutan tak terduga terjadi, Fang Yuan mulai merasa bahwa ingatan kehidupan sebelumnya mulai tidak bisa diandalkan. Kebenaran sejarah sering kali tersembunyi dalam kabut tebal, apa yang dilihat Fang Yuan di kehidupan sebelumnya hanyalah apa yang telah terungkap dan tampak benar di permukaan. Bahkan untuk hal-hal yang telah dialaminya secara pribadi, mungkin tidak sesederhana yang dipikirkannya. Alasan terjadinya banyak peristiwa itu rumit. Di kehidupanku sebelumnya, aku mengalami masa-masa sulit, aku perlahan-lahan bangkit dari bawah, jaringan dan sumber dayaku terkumpul perlahan-lahan, jadi aku tidak memiliki kelemahan yang jelas. Namun setelah terlahir kembali, aku telah memperoleh kesempatan satu demi satu, kekuatanku meningkat dengan cepat, atau lebih tepatnya, meledak-ledak. Jadi, dalam banyak aspek, aku tidak dapat mengimbanginya. Sepertinya aku harus menggunakan lebih banyak metode jalur informasi untuk mengumpulkan intelijen. Untuk saat ini,
Aku dapat mengandalkan orang luar seperti Blazing Heaven Demoness, tetapi dalam jangka panjang, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Fang Yuan merenung. Kurangnya informasi berarti kehilangan banyak kesempatan. Seperti tadi, Fang Yuan tidak mengetahui situasinya, dia dibiarkan dalam kegelapan, dia hampir melewatkan pertemuan kebetulan ini sepenuhnya. 3 hari kemudian, Fang Yuan pergi sendirian ke perbatasan selatan, mendekati gunung tanpa nama. Blazing Heaven Demoness masih berada di Dark Flow Giant City, dia telah memberitahu Fang Yuan dalam suratnya bahwa dia sedang sibuk menyempurnakan Gu dan menyiapkan formasi Immortal Gu, dia tidak bisa pergi. Namun, jika perlu, dia akan datang untuk mengambil tindakan. Adapun Hei Loulan dan Peri Lisan, mereka berada di dataran utara, menggunakan lembah Luopo untuk mengolah jiwa mereka, dan meningkatkan fondasi mereka. Mereka memiliki minat yang kuat terhadap rumah Gu abadi, tetapi aura dataran utara mereka membuat mereka sulit untuk menjelajahi perbatasan selatan. Fang Yuan datang ke sini untuk mendapatkan informasi. Meskipun ia telah menjadi seorang Gu abadi di dataran utara, ia memiliki wajah yang samar-samar dikenalnya, Gu abadi biasa tidak dapat mengungkapnya. Di gunung tanpa nama, sesekali, bayangan hantu akan muncul kembali. Bai Ningbing tidak dapat ditemukan dimanapun. Fang Yuan memperhatikannya 3 kali dan merenungkannya sebelum bergerak, mendekati gunung tanpa nama itu. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan penyihir langit berkobar dalam surat itu, tempat ini adalah zona terlarang bagi para abadi. Semakin dalam Fang Yuan masuk, semakin ia merasakan anggota tubuhnya melemah, ia merasa bahwa lubang abadinya ditekan oleh kekuatan tak berbentuk. Fang Yuan harus menghentikan langkahnya, ia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, lubang abadinya akan hancur sebelum ia mengambil 50 atau 60 langkah. Itu tidak akan berhasil, dia harus menggunakan jalur kekuatannya untuk menciptakan jalur abadi. Fang Yuan harus mundur. Pada saat ini, dia mendengar tawa lembut dari belakangnya. Pupil mata Fang Yuan mengecil, dia segera berbalik. Hanya untuk melihat seorang wanita cantik, berpakaian merah muda dan merah, rambutnya diikat dan kulitnya putih seperti salju, matanya memikat dan berair, dia berdiri di dekatnya, menatap Fang Yuan. Fang Yuan tidak berani ceroboh. Wanita ini mengeluarkan aura Gu Immortal, dia adalah Gu Immortal peringkat 6. Melihat tatapan Fang Yuan, wanita cantik ini memperkenalkan dirinya, saya Li Meihua, orang-orang memanggil saya Nenek Meihua. Anak laki-laki yang tampan, Anda terlihat sangat tidak dikenal, di mana Anda berkultivasi. Fang Yuan tersenyum, dia berpikir, jadi dia adalah Nenek Meihua. Meskipun Fang Yuan belum pernah melihat Nenek Meihua secara langsung, dia telah melihat cucunya, Gu Master wanita jalur iblis, Hu Mei-er. Merawat kecantikan adalah hal yang wajar bagi wanita. Tidak ada hubungan antara usia dan penampilan Gu Immortal. Saat ini, Fang Yuan mengenakan jubah hijau dan lengan bajunya besar dan lebar, angin bertiup dan jubahnya berkibar, bergerak seperti panji perang. Dalam penyamaran Fang Yuan, dia memiliki aura Gu Immortal tingkat 6, dia tinggi dan kurus, memiliki penampilan setengah baya dengan batang hidung tinggi, mata ramping, dan pupilnya memancarkan jejak cahaya hijau giok samar. Dia memancarkan aura yang menakutkan, seolah-olah dia tidak bisa dianggap enteng, meskipun dia tidak tampan, dia memiliki watak yang cukup baik. Nenek Meihua, aku sudah lama mendengar tentangmu. Aku Seng Ying, aku hanya seorang pengembara biasa. Fang Yuan menjawab, Seng Ying, Li Meihua mengingat nama ini, dia tidak dapat mengingat orang seperti itu di perbatasan selatan. Namun, dia tidak merasa aneh. Mendengar perkenalan Fang Yuan, dia tahu bahwa dia adalah seorang kultivator penyendiri. Perbatasan selatan memiliki banyak gunung, banyak ahli yang menyendiri. Banyak kultivator penyendiri tidak pernah menunjukkan diri mereka, tidak ada yang tahu tentang mereka. Namun karena rumah Gu abadi, para dewa Gu satu demi satu tertarik dan datang. Fang Yuan, yang menyamar sebagai Seng Ying, hanyalah salah satu dari mereka. Beberapa hari terakhir ini, Li Meihua telah menghubungi banyak dewa Gu yang mirip dengan Fang Yuan. Fang Yuan sedikit curiga terhadap sikap hangat Li Meihua dalam mendekatinya. Fang Yuan hendak bertanya, ketika Li Meihua memberitahunya alasannya. Fang Yuan langsung menyadarinya. Li Meihua mengundang Fang Yuan untuk bepergian bersama. Setelah memikirkannya, dia setuju. Dia mengikuti Li Meihua dan pindah, menetap di gunung tanpa kepala yang berjarak 1000 li. Ketika Fang Yuan sampai di sana,
sudah ada banyak jalan iblis atau dewa penyendiri di gunung itu. Melihat Fang Yuan, banyak yang melemparkan tatapan ingin tahu, sementara beberapa memiliki ekspresi muram atau kejam. Karena mereka tidak tahu latar belakang Fang Yuan, belum ada Dewa Gu yang berbicara kepadanya. Namun, Nenek Mei Hua cukup populer. Saat dia kembali, seseorang tersenyum, "Li Mei Hua, kamu membawa satu lagi." "Hahaha, kali ini, kami para kultivator iblis dan penyendiri telah berkumpul untuk bernegosiasi dengan jalan yang benar." Nenek Mei Hua telah memberikan kontribusi terbesar terhadapnya. "Oh tidak, saya tersanjung, saya hanya melakukan yang terbaik untuk membantu." Li Mei Hua tersenyum saat dia menyapa dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar sini satu demi satu. Dia mengatur hubungan individu dengan sangat mudah. "Perkenalkan, ini saudara Seng Ying, dia adalah seorang dewa penyendiri." Setelah berbicara dengan semua orang, Li Mei Hua memperkenalkan Fang Yuan kepada mereka. "Jadi, kamu adalah saudara Seng." Seketika, seorang Gu Immortal jalur iblis menangkupkan tinjunya. "Saya Zhong Hezi. Saya lihat Tuan mengolah jalur transformasi. Oh, nama saya Lan Tianhong, saya juga seorang kultivator tunggal." Fang Yuan menunjukkan ekspresi yang buruk dalam bersosialisasi, hampir tidak berinteraksi dengan mereka. Setelah beberapa pembicaraan singkat, gunung tanpa kepala kembali menjadi damai seperti sebelum Fang Yuan tiba. Li Mei Hua tidak tinggal lama di gunung, dia harus kembali ke gunung tanpa nama dan menunggu lebih banyak orang. Dia menunjuk ke sebuah gunung sebelum pergi, memberitahu Fang Yuan, gunung ekor pinus itu adalah markas para dewa abadi jalur lurus. Bahkan tanpa dia tunjukkan, aura Gu Immortal yang kuat di gunung itu telah memberitahu Fang Yuan. Setelah berpisah dari Li Mei Hua, Fang Yuan tetap tinggal di gunung tanpa kepala. Dia tidak sering keluar, sebagian besar waktunya dihabiskan di guanya. Lagi pula, Fang Yuan sekarang menyamar, dan wajah yang samar-samar dikenalnya bukanlah penyamaran yang tak terkalahkan. Dia tinggal dan menunggu selama lebih dari 10 hari. Selama periode ini, gunung tanpa kepala dan gunung ekor pinus menyambut para Gu Immortal dari jalur yang benar dan jahat. Kebanyakan dari mereka adalah peringkat 6, setiap kali seorang Gu Immortal peringkat 7 datang, keributan akan terjadi, akhirnya, bahkan Gu Immortal peringkat 8 pun datang, totalnya 4. Satu jalur jahat, satu kultivator tunggal, dan 2 jalur yang benar. Itu membentuk keseimbangan kekuatan di kedua belah pihak. Para Gu Immortal peringkat 8 tidak melibatkan diri, setiap hari, para Gu Immortal di kedua belah pihak merekomendasikan satu orang masing-masing untuk terlibat dalam negosiasi yang sulit. Setelah 7 hari dan malam negosiasi, mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Jalan lurus dan jalan iblis, puluhan dewa abadi membuat kesepakatan bersama. Di sekitar gunung tak bernama, mereka terlibat dalam kontes besar yang langka bahkan dalam 1000 tahun. Pemenang kontes akan memperoleh kesempatan di gunung tak bernama. Sedangkan untuk dewa abadi lainnya, mereka tidak boleh menyerang pemenang selama 3 tahun ke depan. Di dasar sungai surgawi yang jatuh, mata zombie abadi Boking bergerak-gerak, menatap Song Zixing dan Yu Muchun tanpa emosi. Pada saat ini, jantung Song Zixing dan Yu Muchun berdebar kencang. Mereka menghadapi tekanan yang sangat besar, mereka basah kuyup oleh keringat. Boking dikenal sebagai yang mulia abadi semu, selama masanya, ia secara publik diakui sebagai orang terkuat di bawah peringkat 9 yang terhormat di 5 wilayah. Meskipun ia telah menjadi zombie abadi setelah kesengsaraan dan bukaan abadinya hancur total, ia masih memiliki banyak esensi abadi peringkat 8 padanya, terutama tanda dao jalur pedangnya, tanda-tanda itu tidak hancur. Dengan demikian, kekuatan pertempurannya sangat mengerikan. Poin terpenting adalah tanda dao. Semakin tinggi level kultivasi Gu abadi, semakin banyak tanda dao yang mereka miliki. Bahkan jika 2 orang menggunakan Gu abadi yang sama, perbedaan tanda dao akan menyebabkan hasil yang berbeda ketika kekuatan Gu abadi diperkuat. Pertimbangkan Qin Bai Sheng, seorang dewa Gu jalur jiwa yang juga mengolah jalur logam, dia tidak memiliki satu pun tanda dao jalur pedang pada dirinya. Tetapi ketika dia menggunakan pedang hati tinju 5 jari, dia dapat melawan Feng Jiu Ge dengan kedudukan yang setara. Saat ini, tidak ada satupun dewa Gu milik Boking yang terluka. Bersama dengan sejumlah besar tanda dao jalur pedangnya, dia dapat menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan. Dia hampir dapat meniru kejayaan yang dimilikinya saat dia masih hidup. Dengan demikian, Bai Changsui, Seven Star Child, dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Belum lagi Song Zixing dan Yu Muchun.
Semakin tinggi peringkat Dewa Gu, semakin besar perbedaannya. Antara peringkat 7 dan 8, perbedaan tanda Dao seperti langit dan bumi. Antara peringkat 6 dan 7, mungkin ada yang kadang-kadang seimbang. Tetapi ketika peringkat 8 bertarung melawan peringkat 7, itu hampir selalu merupakan pertarungan sepihak. Ketika peringkat 9 bertarung melawan peringkat 8, itu akan semudah menginjak semut. Menghadapi zombie abadi Boking, Song Zixing dan Yu Muchun tidak memiliki cara untuk membalas. Apakah aku akan mati hari ini? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Mereka berdua merasakan tubuh mereka menjadi dingin, pikiran yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di benak. Mereka, melihat situasi ini, mereka hampir tidak memiliki harapan. Boking mengangkat jarinya, menunjuk Song Zixing. Cahaya pedang tipis menyala. Song Zixing bahkan tidak mencoba melarikan diri, dia menghadapi kematian dengan senyum pahit. Karena dia tahu bahwa di depan Boking, melarikan diri sama sekali sia-sia. Boking menunjuk Yu Muchun. Tidak, aku tidak menyerah, aku tidak bisa mati. Yu Muchun berteriak keras, di saat antara hidup dan mati, dia mengeluarkan Gu abadi. Gerakan zombie abadi Boking membeku. Wajahnya mulai menunjukkan ekspresi berjuang. Jantung Yu Muchun berdebar kencang, dia menatap wajah Boking yang berubah dengan cemas. Ekspresi zombie abadi Boking berubah dari tanpa ekspresi menjadi bingung, dia menunjukkan rasa sakit, kebencian, dan kesedihan, dia seperti lampu lalu lintas yang berubah warna dengan cepat. Akhirnya, ekspresinya berubah hidup, ada sedikit kecerdasan yang bersinar di matanya, seperti orang dengan demensia yang tiba-tiba mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia melihat tangannya, dan melihat sekeliling pada pemandangan berdarah yang brutal. Pada akhirnya, dia melihat ke arah Yu Muchun, bertanya dengan ragu-ragu, "Kamu adalah?" Tubuh Yu Muchun penuh dengan keringat dingin, dia menjawab dengan lemah seperti dia telah kehilangan semua kekuatannya, "Kamu akhirnya bangun, Mo Yao, sepertinya aku membuat pertaruhan yang tepat." Itu sangat dekat, sangat dekat. Ternyata jiwa yang tersisa di dalam tubuh zombie abadi Boking adalah jiwa sisa Mo Yao. Gu abadi milik Yu Muchun membangkitkan sisa jiwa Mo Yao, menyebabkan kehendak surga yang ada di dalam pikiran zombie abadi itu terdorong keluar. Tanpa manipulasi kehendak surga, zombie abadi Boking berhenti menyerang. Yu Muchun menarik napas dalam-dalam beberapa kali sambil melanjutkan, "Ingat percakapan kita saat itu, untuk menghidupkan kembali Boking." Boking, mendengar nama kekasihnya, sisa jiwa Mo Yao bergetar. Dia memanipulasi tubuh zombie abadi itu, mengangguk sambil menyela Yu Muchun, "Lalu apa yang harus kulakukan sekarang?" Yu Muchun menatap mayat Seven Star Child dan Song Zixing, sambil mendesah. Jika mereka masih hidup, bersama dengan Yu Muchun, mereka bertiga dapat menggunakan jurus pembunuh abadi dan memindahkan semua makhluk abadi ke wilayah timur laut benua tengah. Sekte teratai surgawi menguasai wilayah itu. Namun sekarang setelah Seven Star Child dan Song Zixing mati, Yu Muchun hanya bisa puas berurusan dengan Sekte Abadi Tempur, menyerah untuk menyerang Sekte Teratai Surgawi. Kuharap mereka bisa dihalangi. Yu Muchun melirik ke arah pengadilan surgawi, merasa sangat khawatir. Pengadilan surgawi, menara pengawas surga. Ekspresi penguasa menara pengawas surga tampak gelap, dia dipenuhi amarah. Dia melihat gambar itu, Yu Muchun bekerja sama dengan zombie abadi Boking dan akan menyerang salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah. Sekte Dewa Tempur, dia tidak bisa lagi berdiam diri. Meskipun dia adalah Dewa Gu dari Sekte Teratai Surgawi, Sekte Dewa Tempur masih merupakan sekte di bawah pengadilan surgawi. Saat ini, zombie abadi Boking telah terbangun, Sekte Dewa Tempur dalam bahaya. Hanya Dewa Gu pengadilan surgawi yang bisa menyelamatkan mereka. Penguasa menara pengawas surga terbang keluar dari menara pengawas surga, memanggil Lian Jiuseng dan Bi Chen Tian. Ada masalah di sungai surgawi yang jatuh, Bai Chang Sui telah meninggal, Boking bangkit kembali sebagai zombie abadi dan menyerang Sekte Abadi Tempur. Kita harus memperkuat mereka sekarang. Kedua makhluk abadi itu sangat terkejut, kata-kata penguasa menara pengawas surga mengandung informasi yang terlalu sulit dipercaya. Maju, kedua makhluk abadi itu hanya tertegun sesaat. Segera setelah itu, mereka bereaksi. Dan ketiga makhluk abadi itu menggunakan formasi Gu teleportasi pengadilan surgawi dan muncul di markas Sekte Abadi Tempur dalam sekejap. Melihat ke arah barat laut, langit cerah saat cahaya pedang besar terbang dengan cepat. Pertarungan tingkat 8 tepat di depan mata mereka. Perbatasan selatan,
Gunung Cahaya. Gunung Cahaya tingginya lebih dari 2,5 kilometer, jalur cahaya cacing Gu yang dihasilkan di gunung itu terkenal di seluruh perbatasan selatan. Gunung ini telah berada dalam kendali satu kekuatan selama 1000 tahun terakhir. Klan Xiao. Rumor mengatakan bahwa klan Xiao di perbatasan selatan dan klan Xiao di gurun barat berasal dari asal yang sama. 1000 tahun yang lalu, terjadi konflik internal di dalam klan Xiao di gurun barat, yang mengakibatkan pihak yang kalah meninggalkan dan pindah ke perbatasan selatan. Klan Xiao di perbatasan selatan dulunya adalah kekuatan super. Namun, dewa abadi terakhir yang tersisa, tetua tertinggi klan Xiao, tidak muncul selama 100 tahun terakhir. Hal itu menyebabkan klan Xiao jatuh dari kekuatan super menjadi kekuatan berskala besar. Pemimpin klan Xiao saat ini, Xiao San, berdiri di lereng gunung. Dia melihat markas utama klan Xiao di tengah gunung sambil menunjukkan kesedihan dan kebencian di matanya. Sesosok berlari menaiki gunung dengan cepat, mendarat di samping Xiao San, memberi hormat kepadanya. Xiao Zifeng memberi hormat kepada pemimpin klan. Wu Hui itu, apakah dia masih membuat masalah? Xiao San bertanya dengan suara rendah. Tetua klan Xiao Zifeng menundukkan kepalanya, melapor ke pemimpin klan. Wu Hui masih berteriak-teriak di aula, meminta kita untuk menyerahkan pelaku yang membunuh putranya. Tetua lainnya masih bertahan, jangan khawatir pemimpin klan. Xiao San mendengus dingin, dia mengepalkan tinjunya. Putra Wu Hui adalah orang yang punya niat jahat, mencoba menargetkan Xiao Chuier, putriku hanya membela diri. Wu Hui ini sebenarnya menggunakan klan Wu untuk membuat keributan di aula diskusi klan Xiao. Pemimpin klan, semuanya akan baik-baik saja jika kita bertahan. Wu Hui bukan masalah, tapi klan Wu sangat kuat, kita tidak bisa melawan mereka. Xiao Zifeng dengan cepat mendesak. Tinju terkepal Xiao San mengendur, dia mendesah dalam-dalam, wajahnya penuh kelelahan dan kepahitan. Dia melambaikan tangan kepada Xiao Zifeng, lupakan saja. Aku akan bersembunyi di belakang gunung untuk sementara waktu. Xiao Zifeng pamit, menghilang ke dalam hutan di bawah. Xiao San mendesah ke langit lagi, pikirannya dipenuhi dengan kesuraman dan kemarahan, dia tidak bisa menenangkan dirinya sendiri. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara bergema di benaknya. Kemarilah, keturunanku. Siapa itu? Xiao San curiga dan tidak yakin. Suara ini berbicara lagi, kemarilah, keturunanku. Suara ini sangat familiar bagi Xiao San. Dia mengikuti arah suara itu, memasuki jauh ke dalam wilayah di belakang gunung, hingga dia mencapai daerah terlarang klan Xiao. Ini adalah daerah terlarang klan Xiao, bahkan sebagai pemimpin klan Xiao, aku tidak memiliki wewenang untuk memasukinya. Xiao San berhenti bergerak, dia sangat gelisah. Suara itu kembali terngiang di benaknya, keturunanku, kau mewarisi garis keturunanku, mengapa kau begitu malu? Aku adalah leluhur klan Xiao, seorang dewa Gu dari klan Xiao, cepatlah datang dan terima warisanku, misi untuk memperkuat klan kita adalah tanggung jawabmu. Mata Xiao San berbinar, tubuhnya gemetar karena gelisah. Dewa Gu, leluhur klan Xiao, apakah rumor itu benar? Klan Xiao ku pernah memiliki dewa Gu sebelumnya. Suara ini sangat familiar bagiku. Aku adalah seorang Master Gu tingkat puncak peringkat 5, selain dewa Gu, siapa di dunia ini yang dapat mengirimkan suara mereka langsung ke pikiranku? Tapi ini adalah area terlarang di klan. Siapapun yang melangkah ke tempat ini akan diasingkan dari klan, bahkan sebagai pemimpin, aku tidak terkecuali. Xiao San memikirkan hal ini dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia terlibat dalam pergulatan batin yang intens. Tidak, aku harus mendapatkan warisan leluhur. Wu Hui telah membuat klan Xiao kita kehilangan muka. Jika klan Wu menyuarakan dukungan mereka terhadap Wu Hui, apakah aku akan mampu melindungi putriku? Klan Wu sangat sombong dan kuat, rumor mengatakan bahwa mereka memiliki Gu Immortal klan Wu yang mendukung mereka. Jika aku dapat menerima warisan dan menjadi Gu Immortal, aku pasti akan dapat meningkatkan reputasi klan Xiao dan mengubah segalanya. Wajah Xiao San bersinar dengan tekad. Dia tidak ragu lagi, dia berjalan ke area terlarang. Di bawah bimbingan suara itu, dia mencapai sebuah gua, melihat Gu Immortal di dalam gua. Sebelum dia bereaksi, Gu Immortal berubah menjadi cahaya mistis dan menyatu ke dalam tubuhnya. Aura cacing Gu ini mencegahku bergerak sama sekali hanya dengan kekuatan. Apakah ini Gu Immortal legendaris? Xiao San terkejut dan gembira. Tetapi ketika dia memeriksa tubuhnya, Gu Immortal tidak terlihat dimanapun.
Dia tidak dapat menemukannya dimanapun. Dan saat itu, suara dalam kepalanya lenyap sepenuhnya. Xiao San merasa gentar dan curiga saat dia berjalan keluar dari area terlarang gunung. Saudaraku, saat ini, tetua klan Wu ada di sini untuk membuat masalah, tetapi kamu sebagai pemimpin melanggar aturan kami dan menyelinap ke area terlarang klan kami. Kamu tidak layak menjadi pemimpin klan. Xiao Mang tiba-tiba muncul, membawa serta sejumlah besar tetua klan Xiao. Xiao San menyadari situasinya semakin buruk. Dia tahu bahwa saudara kembarnya memiliki ambisi besar, dia telah mendambakan posisinya sebagai pemimpin klan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Xiao San ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri dengan jelas. Dia tidak mau menyebutkan warisan Gu Immortal dengan santai, dia takut pasukan atau ahli lain akan mencoba mengambilnya dengan paksa. Penjelasanmu hanyalah alasan. Menurut aturan klan, kamu bukan lagi anggota klan Xiao. Posisi pemimpin klan adalah milikku. Xiao Mang berteriak, ekspresinya kejam dan marah, kegembiraan dan ambisi tersembunyi jauh di dalam matanya. Kecepatan cahaya pedang itu tak terbayangkan saat ia menembus udara. Namun, kolam surgawi, lokasi sekte teratai surgawi, masih jauh di balik cakrawala. Cahaya pedang itu menghilang, memperlihatkan tubuh zombie abadi Bo King dan Yu Muchun. Zombie abadi Bo King, yang dikendalikan oleh sisa jiwa Mo Yao, kini mengerutkan kening dengan tatapan tajam, saat ia menggunakan cahaya pedang untuk menyapu sekeliling. Cahaya pedang itu sangat tajam, kemanapun ia pergi, ruang beriak dan ilusi hancur, memperlihatkan pemandangan yang sebenarnya. Namun, beberapa saat kemudian, pemandangan yang sebenarnya ditutupi oleh lapisan demi lapisan ilusi lagi. Ini adalah rumah Gu abadi Sekte Teratai Surgawi, Taman Ilusi, yang dibangun di atas fondasi jalur ilusi dan diciptakan lebih dari 300 tahun yang lalu oleh iblis ilusi abadi Huang Xiao. Yu Muchun segera menjelaskan. Tubuh zombie abadi Bo King mengangguk, mendesah, setiap zaman melahirkan para jenius baru. Tampaknya banyak jenius telah muncul di benua tengah setelah kematian tubuh utamaku. Yu Muchun berkata, iblis abadi ilusi telah mati. Rumah Gu abadi ini dapat menipu dan menjebak kita dengan sangat diam-diam sehingga kita baru dapat menyadarinya sekarang. Orang yang mengendalikannya pasti memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Tepat saat dia mengatakan ini, penguasa menara pengawas surga, Bi Chen Tian dan Lian Jiusheng muncul. Melarikan diri dari takdir sudah merupakan dosa besar. Sekarang, kamu berpikir untuk menyerang sekte-sekte di bawah pengadilan surgawi. Ini tidak dapat dimaafkan. Penguasa menara pengawas surga segera berteriak. Kamu terlalu banyak bicara. Zombie abadi Bo King sangat marah, dia melambaikan tangannya, cahaya pedang yang mengerikan dengan cepat menebas. Penguasa menara pengawas surga, Bi Chen Tian dan Lian Jiusheng berteriak saat mereka mengaktifkan jurus pembunuh abadi mereka. Cahaya pedang itu tidak dapat dihentikan, ia mematahkan semua jurus pembunuh dari 3 abadi. Kekuatannya sebagian besar telah berkurang dalam melakukan ini tetapi masih mampu menyerang ke arah mereka. Ketiga abadi itu menghilang tanpa jejak, menghindari serangan ini. Pengecut, zombie abadi Bo King mendengus, sangat tidak senang. Mata Yu Muchun bersinar dengan cahaya tajam, tetapi dia menghela napas lega dalam hati. 3 abadi pengadilan surgawi mengendalikan taman ilusi rumah Gu abadi, menggabungkan kekuatan 3 peringkat 8, menggunakan ini untuk dapat menjebak tubuh zombie abadi Bo King dan Yu Muchun di dalamnya. Waktu berlalu, beberapa hari kemudian, perbatasan selatan, di gunung tanpa nama. Bam bam bam, 3 ledakan bergema, dan cahaya terang bersemi. Xiao Mang terlempar, darah menyembur keluar dari mulutnya saat berada di udara. Bam, suara teredam bergema. Dia tidak jatuh ke tanah, tetapi malah ditangkap oleh para tetua di belakangnya dengan susah payah. Kalah, wajah Xiao Mang pucat seperti kertas, dia membuka matanya lebar-lebar, menatap tajam ke arah Xiao San dengan kebencian dan kemarahan. Di belakang Xiao San berdiri 2 Gu Master Jalur Iblis, keduanya ahli peringkat 5, satu tinggi dan gemuk, yang lain pendek dan kurus. Beberapa hari yang lalu, Xiao San telah menginjakkan kaki di area terlarang di belakang Gunung Cahaya, melanggar aturan klan Xiao, dan harus dihukum. Xiao Mang mengambil kesempatan ini untuk merebut kekuasaan dan membunuh Xiao San. Xiao San berlari secepat yang dia bisa, sementara Xiao Mang memburunya bersama para tetua. Pengejaran mereka telah membawa mereka ke puncak gunung tanpa nama ini,
Xiao San berada dalam situasi tanpa harapan tanpa jalan keluar, tepat saat dia akan dibunuh oleh Xiao Mang, dua Gu Master Jalur Iblis turun dari langit dan menyelamatkannya. Xiao Mang dipenuhi amarah karena semua usahanya sia-sia di saat-saat terakhir. Ia menepis tangan para tetua yang mendukungnya sambil berdiri, berteriak pada Xiao San, "Xiao San, tentu saja, kau menyimpan niat jahat. Sebagai pemimpin klan dari jalan yang benar, kau diam-diam bersekongkol dengan para Gu Master Jalur Iblis." Xiao San mendongakkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras, tawanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. "Aku benar-benar salah menilaimu, demi kekuasaan, kau benar-benar bersedia membunuhku. Kau memiliki hati yang jahat, sungguh lucu bahwa aku selalu memperlakukanmu sebagai satu-satunya kerabat dekatku di dunia ini. Kau dapat memutarbalikkan fakta sesukamu, tetapi aku percaya bahwa orang lain akan dengan mudah dapat memahami kebenaran. Tuan Xiao Mang, kekuatan musuh sangat besar, kita harus mundur." "Benar, kita punya cukup waktu." Xiao San terluka parah dan hampir mati, tetapi dua Gu Master Jalur Iblis peringkat 5 di belakangnya dalam kondisi baik. Para tetua mencoba membujuknya dengan tenang. Xiao Mang memuntahkan darah dan berkata dengan nada meremehkan, "Mereka berdua juga hanyalah anjing liar, kultivasi mereka mungkin tinggi tetapi mereka tidak memiliki banyak cacing Gu, apa yang kau takutkan?" Meskipun dia mengatakan ini, Xiao Mang juga tahu bahwa dia tidak akan mampu membunuh kakak laki-lakinya sendiri, Xiao San, hari ini. Cahaya gelap di matanya berkedip-kedip. Saat dia merenung dalam hati, "Saat ini, aku sudah memegang kendali dan juga memiliki dasar kebenaran di pihakku. Tidak perlu mengerahkan seluruh tenaga, setelah kembali ke Gunung Cahaya, aku dapat mewarisi posisi pemimpin klan. Pada saat itu, aku dapat menggunakan identitasku di jalan kebenaran untuk mengeluarkan surat perintah dan hadiah untuk kepala Xiao San." Xiao San sekarang tidak memiliki klan, dan dengan surat perintah jalan kebenaran, dia hanya dapat hidup sebagai buronan dengan kekuatannya yang terus menurun. "Akan lebih bijaksana jika aku menunggu waktu dan membunuhnya di masa depan." Dengan pikiran-pikiran ini, Xiao Mang tidak bersikeras. "Xiao San, kau pengkhianat jalan kebenaran, kau pasti akan mati seperti anjing. Untuk saat ini, aku akan mengampuni nyawamu, tunggu saja, aku akan datang untuk mengambilnya di masa depan. Ayo pergi." Setelah meninggalkan kata-kata kejam ini, Xiao Mang dan para tetua dengan hati-hati mundur. Dia juga terluka tetapi dia masih memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Kedua Gu Master Jalur Iblis itu tidak memiliki banyak cacing Gu sehingga tidak berani mengejar mereka dengan gegabah, membiarkan mereka pergi. "Saudara Xiao, kita bertemu lagi." Gu Master Jalur Iblis tingkat 5 yang tinggi dan gemuk itu bernama Sun Panghu, setelah melihat Xiao Mang pergi, dia menatap Xiao San dengan air mata di matanya. Gu Master tingkat 5 yang pendek dan kurus itu bernama Zhou Xingxing, dia menopang bahu Xiao San sambil mengaktifkan cacing Gu penyembuh, bicara tentang masa lalu nanti, sembuhkan luka saudara Xiao dulu. Luka berat Xiao San dengan cepat distabilkan di bawah upaya kedua Gu Master ini. Xiao San memiliki ekspresi pucat saat dia menghela napas dalam-dalam, "Beruntung kalian berdua ada di sini untuk membantu, kalau tidak aku akan mati di sini. Tapi adik laki-lakiku kejam, dia pasti akan mencoba mengejarku lagi. Dia tidak akan beristirahat sampai dia membunuhku, aku bisa menyembuhkan luka-luka ini sendiri, kalian berdua pergi, aku tidak ingin melibatkan kalian berdua." "Apa yang kau bicarakan? Saat itu aku diselamatkan olehmu. Hidupku adalah milikmu, saudara Xiao." "Benar, di masa lalu, aku pernah membantai keluarga musuh untuk membalas dendam, tetapi tertangkap oleh saudara Xiao. Ketika kau mendengar ceritaku, kau melepaskanku malam itu juga. Kebaikan ini selalu terukir dalam pikiranku." Sun Panghu dan Zhou Xingxing berbicara dengan sungguh-sungguh dan tulus. "Tak satu pun dari kami akan meninggalkanmu. Jika Xiao Mang ingin bertarung, dia bisa datang, aku akan melawannya sampai akhir." Sun Panghu dan Zhou Xingxing sangat tegas dalam sikap mereka. Xiao San sangat terharu, matanya mulai basah oleh air mata. Selama bertahun-tahun ini, aku telah memahami ini. Siapa bilang semua Gu Master Jalur Iblis tidak tahu berterima kasih dan tidak baik? Sebaliknya, orang-orang munafik yang berpura-pura baik dapat terlihat di mana-mana di jalan yang benar. Saudara Xiao benar, banyak dari kami di jalan iblis tetap setia pada sifat kami, dan jalan kebenaran akan melakukan segala cara untuk membunuh kami. Karena jalan kebenaran tidak akan menerimamu, kami akan menjadi satu tim mulai sekarang.
dan menjelajahi dunia sebagai bagian dari jalan iblis. Sun Panghu berbicara dengan berani. Xiao San terdiam. Dia masih memiliki pola pikir dan cita-cita jalan kebenaran yang tertanam dalam dirinya, dan dia tidak ingin bergabung dengan jalan iblis. Dia tahu ada gua abadi yang tersembunyi di dalam dirinya, dia masih ingin mengembalikan posisinya di klan Xiao. Zhou Xingxing mengamati ekspresinya, saudaraku, kamu mungkin tidak mengerti. Ketika orang-orang mendengar bagaimana kamu dikeluarkan dari klanmu dan diburu oleh kerabat yang berbahaya, banyak orang baik akan datang untuk membantumu. Saudaraku, kamu telah bersikap adil, jujur, dan telah membantu orang yang membutuhkan selama bertahun-tahun, menyelamatkan orang lain dari bencana tanpa mempertimbangkan apakah mereka termasuk dalam jalan kebenaran atau iblis. Semua orang akan bersedia membantumu, bersedia berjuang untukmu. Xiao San mengerutkan kening, tetapi tidak menanggapi. Pada saat ini, suara itu muncul lagi dalam benaknya, dasar bodoh. Kenapa kau harus benar-benar memikirkan perbedaan antara yang benar dan yang jahat? Karena kau mewarisi gua abadi milikku, kau memiliki kemampuan untuk menciptakan klan Xiao milikmu sendiri dan memimpinnya menuju kemakmuran. Aku akan memberimu tugas sekarang, dengarkan baik-baik. Xiao San bersemangat, dan mendengarkan dengan saksama. Suara dalam benaknya mengatakan kepadanya bahwa hanya dengan melewati ujian ini, ia dapat benar-benar mendapatkan warisan, mendapatkan Gu abadi dan memperoleh metode untuk menjadi seorang Gu abadi. Kumpulkan para Master Gu di gunung ini dan ciptakan desa yang dibentengi, dan lawan semua musuh jalur lurus yang menyerang. Selama itu dapat dipertahankan selama 100 hari, aku dapat melewati ujian, mendapatkan Gu abadi dan menjadi seorang Gu abadi. Kegembiraan Xiao San sulit dijelaskan, ia mengepalkan tinjunya dan matanya bersinar terang. Bagus, kalau begitu mari kita lakukan semuanya. Biarkan orang-orang yang disebut jalur lurus ini melihat kekuatan kita. Xiao San tiba-tiba berbicara dengan berani. Sun Panghu dan Zhou Xingxing sangat senang. Setelah berdiskusi beberapa saat, mereka merasa dekat satu sama lain, berbicara dan minum dengan harmonis. Xiao San melihat waktunya tepat dan mengusulkan untuk menjadi saudara angkat. Sun Panghu dan Zhou Xingxing berseru bahwa ini adalah hal yang luar biasa. Seketika, mereka memenggal kepala seekor ayam, meneteskan darahnya ke dalam semangkuk anggur, sebelum mereka semua minum dan menggunakan Gu untuk bersumpah. Setelah mereka menjadi saudara angkat, wajah Xiao San juga kembali merona, dia berdiri dan menghadapi angin gunung sambil melihat pemandangan di depannya. Dia mendesah, Xiao San dari jalan lurus kemarin sudah mati, hari ini, yang berdiri di sini adalah Xiao San dari jalan iblis. Tempat ini dan aku memiliki takdir yang sama. Tempat ini mempertemukanku dengan kalian berdua, ini adalah rencana surga. Aku ingin membangun desa baru di gunung ini, kita akan menerima semua Gu Master dari jalan iblis. Mari kita bekerja sama dan bersatu untuk melawan klan jalan lurus. Wajah Sun Panghu memerah karena kegembiraan, mengacungkan jempol sambil memuji, saudaraku, kau benar-benar pahlawan hebat dengan moral yang tinggi, ini adalah tindakan yang sangat hebat. Zhou Xingxing meludahkan ludah, berbicara dengan tatapan gelap dan kejam, persetan, aku telah diburu kemana-mana oleh jalan lurus selama bertahun-tahun, menjalani kehidupan sebagai buronan, aku sudah lama tidak puas dengan ini. Saudaraku, aku mendukungmu, kita akan melakukannya seperti itu. Saudaraku yang baik, Xiao San meraih lengan Sun Panghu dan Zhou Xingxing, sambil berkata, jalan iblis dipenuhi dengan kecurigaan bersama, jika kita ingin mencapai ini, kita perlu menyingkirkan prasangka dan keraguan kita, dan percaya kepada orang lain, dengan berpegang teguh pada semangat kesetiaan dan persaudaraan. Desa kita akan disebut Desa Yitian. Gunung ini akan disebut Gunung Yitian. Jauh di sana, Fang Yuan mendesah saat mengamati semua kejadian ini. Memang, gunung tanpa nama yang menyembunyikan rumah Gu abadi, tahap duel Chaotic Anggun, dan zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar peringkat 8 adalah Gunung Yitian. Dia sudah mengenalinya saat melihat gunung ini. Hanya saja dia tidak menyangka alasan sebenarnya dari pertempuran Gunung Yitian. Di kehidupan sebelumnya adalah ini. Statusku terlalu rendah saat itu, fisikku hanya terbatas pada dunia fana. Ada begitu banyak detail tersembunyi dalam sejarah, siapa yang memperoleh rumah Gu abadi di kehidupanku sebelumnya. Fang Yuan dipenuhi dengan keinginan untuk menjelajahi ini. Tatapannya bergerak turun lagi, menembus tanah, memeriksa rumah Gu abadi jauh di bawah tanah.
Tahap duel caotik yang anggun menekan zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar. Ia sangat kuat dan zona terlarang bagi para abadi disebabkan oleh kekuatannya yang merembes keluar. Jelas, ia mengandung misteri jalur makanan, cacing gu yang membentuk rumah gu abadi penuh dan dalam kondisi sangat baik. Dan zombie abadi peringkat 8 itu, meskipun memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, kultivasinya yang utama adalah jalur kebijaksanaan. Ia secara alami tidak mau ditekan, dan menggunakan jurus pembunuh tertentu, mencoba menggunakan kemauan bertarungnya untuk menyempurnakan rumah gu abadi. Ia tidak berhasil, jiwanya benar-benar mati, hanya meninggalkan cangkang tubuh yang kosong. Namun dia tidak sepenuhnya gagal. Ada sejumlah besar kehendak pertempurannya di rumah gu abadi. Kehendak pertempuran ini telah dimurnikan oleh kekuatan rumah gu abadi, menjadi kehendak pertempuran yang murni dan tanpa pemilik. Ketika pertempuran terjadi di Gunung Yitian, niat para Master Gu untuk bertarung akan membentuk kehendak pertempuran, dan beresonansi dengan kehendak pertempuran di rumah gu abadi. Kehendak pertempuran yang murni kemudian secara bertahap akan berubah menjadi kehendak pertempuran individu Master Gu. Jika seseorang mengubah semua kehendak pertempuran di rumah gu abadi menjadi kehendak pertempuran mereka sendiri, mereka akan menyelesaikan langkah terakhir yang belum selesai dari zombie abadi peringkat 8, yaitu menyempurnakan rumah gu abadi dan menjadi pemilik sejati rumah gu abadi. Kontes perjudian yang disetujui oleh para dewa gu perbatasan selatan berputar di sekitar titik ini. Pertama-tama, zona terlarang bagi para abadi telah meluas hingga 10.000 li. Para dewa gu tidak dapat bergerak secara pribadi, jadi mereka hanya dapat memilih manusia sebagai perwakilan mereka. Setelah itu, mereka akan membentuk medan perang. Hanya pertempuran sengit terus-menerus yang dapat merangsang kehendak pertempuran para Master Gu manusia. Kemudian, tubuh para Master Gu yang fana akan dirusak melalui teknik jalur kebijaksanaan yang sederhana. Akhirnya, kehendak pertempuran murni di rumah Gu abadi akan diubah menjadi kehendak pertempuran pribadi Gu abadi. Kesimpulannya, Gu abadi akan memilih manusia tertentu dan mengubah manusia ini menjadi alat, yang akan digunakan oleh gu abadi untuk secara tidak langsung menyempurnakan tahap duel caotik yang anggun. Xiao San adalah orang yang dipilih oleh tetua tertinggi klan Xiao. Di tubuhnya tidak hanya ada gu abadi dari tetua tertinggi klan Xiao, ada juga esensi abadi dan sejumlah besar kehendak pertempuran tetua tertinggi. Hanya saja Xiao San hanyalah manusia biasa, hanya mampu melihat gambaran samar gu abadi, dan tidak memiliki kesadaran akan kebenaran. Tentu saja, selain Xiao San, Xiao Mang juga merupakan pion dari tetua tertinggi klan Xiao. Jika itu tidak diatur oleh tetua tertinggi klan Xiao, bagaimana mungkin Xiao Mang secara kebetulan bertemu dengan Xiao San ketika dia menginjakkan kaki di area terlarang? Kedua Gu Master peringkat 5 ini, yang berdiri di puncak dunia Gu Master, keduanya berada dalam kegelapan, keduanya dimainkan di tangan tetua tertinggi klan Xiao. San memaksa bala bantuan klan Xiao untuk mundur, dan setelah menamai gunung ini Gunung Yitian, ia mulai mengundang anggota jalur iblis dari seluruh penjuru, membangun kekuatannya. Sebelum ia dikeluarkan dari klan, ia dikenal karena moralnya yang agung, jaringan sosialnya sangat luas dan ia populer di jalur lurus dan iblis. Sifat Xiao San lugas, ia dengan jelas memisahkan kebaikan dan kebencian, dan menekankan hubungan dekat dan kesetiaan. Di sisi lain, klan Xiao melemah, ditekan dan ditekan oleh klan Wu dan kekuatan lain dari semua sisi. Terkadang, bahkan Master Gu jalur iblis tidak dapat tersinggung, terutama para pejuang tunggal dengan kultivasi peringkat 4 dan peringkat 5. Para ahli jalur iblis ini berbeda dari para ahli jalur lurus. Para ahli jalur iblis adalah penyendiri, bertindak tanpa keraguan, tetapi para ahli jalur lurus terikat oleh moral, keluarga, reputasi, dan sebagainya. Klan Xiao telah mendirikan karavan bertahun-tahun yang lalu untuk memperkuat diri mereka sendiri. Para ahli jalur iblis pengembara ini diperlakukan dengan lebih hati-hati dibandingkan dengan klan lain. Selama beberapa tahun terakhir ini, Xiao San membiarkan para Gu Master jalur iblis ini pergi, atau mengikat mereka jika ia bisa, tetapi jika harus membunuh, ia akan melakukannya dengan sekuat tenaga dan secepat mungkin. Kadang-kadang, ia bahkan membantu beberapa kultivator tunggal atau kultivator iblis secara finansial. Jadi, meskipun ia adalah pemimpin klan jalur lurus, ia telah memperoleh persetujuan dari banyak Gu Master jalur iblis. Semua ini memberi Xiao San kekuatan yang kuat untuk berkumpul. Ketika berita tentang dirinya yang menciptakan desa berbenteng tersebar, ada banyak tanggapan langsung. Beberapa hari kemudian,
beberapa ahli jalur iblis melakukan perjalanan dari jauh untuk bergabung dengan Xiao San. Selain itu, Gu Immortal dari perbatasan selatan mengintensifkan situasi secara diam-diam, sehingga dengan mudah menempatkan pion mereka sendiri di medan perang. Dengan demikian, semakin banyak Gu Master jalur iblis dan kultivator tunggal mulai bergabung dengan desa Yitian. Hanya dalam 6 hingga 7 hari, desa Yitian sudah memiliki lebih dari 30 anggota. Kecepatan seperti itu bahkan membuat Xiao San terkejut dan heran. Seiring bertambahnya jumlah orang, mereka membentuk sebuah organisasi. Setiap organisasi perlu memiliki perbedaan status. Di dunia Master Gu, yang kuat selalu dipuja. Di antara semua orang ini, Xiao San tidak hanya memiliki kekuatan tertinggi, ia juga memiliki reputasi tertinggi. Ia dipilih oleh semua orang sebagai pemimpin desa Yitian, yang secara konsisten ditempatkan pada peringkat tertinggi. Dua saudara angkatnya, Sun Panghu dan Zhou Xingxing, masing-masing ditempatkan pada peringkat kedua dan ketiga. Bagaimanapun, mereka adalah ahli peringkat 5, yang memiliki kekuatan tertinggi di antara yang lainnya. Adapun orang-orang lainnya, sebagian besar adalah peringkat 2 dan 3, dengan sedikit yang berada di peringkat 4. Status mereka diatur berdasarkan kultivasi dan kekuatan mereka. Di sebuah gua gunung, Fang Yuan sedang minum anggur dengan seorang Dewa Gu. Dewa Gu peringkat 6 jalur iblis ini bertubuh pendek tetapi memiliki kepala besar. Dia adalah seorang pria tua dan namanya adalah Gua Lao. Ini, saudara Seng Ying, cobalah, bagaimana rasa anggur melonku. Gua Lao dengan antusias mendesak Fang Yuan untuk minum. Fang Yuan tahu niat Gua Lao untuk datang. Tanpa mengatakan apapun, dia minum seteguk dan mengangguk, mengkritik, tidak buruk, tidak buruk. Meskipun dia mengatakan, tidak buruk, tetapi ekspresi Fang Yuan tidak menunjukkan ekspresi apapun dan jelas bahwa dia hanya berbicara setengah hati. Gua Lao mengamatinya, dia terkekeh dan menunjuk keluar, aku ingin tahu apa pendapat saudara Seng Ying tentang kontes besar perbatasan selatan ini. Fang Yuan menjawab dengan tenang, mengingat siapa yang akan menjadi anggota Graceful Chaotic Duel Stage, tidak seorang pun akan mengalah. Karena semua orang berpartisipasi dalam kontes ini dan telah bergabung dalam perjanjian, mengajukan taruhan mereka, seharusnya tidak ada seorang pun yang akan menimbulkan masalah. Di masa lalu, selalu jalan yang benar yang menekan jalan iblis. Baik itu di dunia Master Gu Fana atau dunia Gu Immortal. Namun saat ini merupakan pengecualian. Kemunculan rumah Gu abadi benar-benar mengguncang dunia Gu Immortal perbatasan selatan. Untuk merebut rumah Gu abadi, para iblis dan abadi tunggal muncul, membentuk kekuatan besar yang membuat jalan yang benar tidak punya pilihan selain berkompromi dan menyiapkan kontes perjudian besar ini. Isi dari taruhan tersebut adalah untuk memilih manusia sebagai pion yang akan berpartisipasi dalam pertempuran antara jalan yang benar dan iblis di Gunung Yitian, membantu Gu Immortal di belakang mereka untuk menyempurnakan rumah Gu abadi. Namun untuk berpartisipasi dalam kontes besar ini, ada beberapa syarat. Setiap Gu Immortal yang ingin berpartisipasi dalam kontes perjudian ini harus membuat taruhan. Mereka yang memasang taruhan lebih besar dapat mengatur pion dengan kultivasi lebih tinggi dan memasuki pertempuran lebih awal. Akhirnya, saat kontes perjudian berakhir, semua taruhan akan didistribusikan ulang. Setiap dewa abadi akan diberi peringkat sesuai dengan jumlah pertempuran yang akan mereka sempurnakan. Siapapun yang memiliki jumlah pertempuran yang lebih tinggi di rumah dewa abadi akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Tentu saja, orang yang menyempurnakan lebih dari 50% pertempuran akan menjadi pemenang yang dapat mengaktifkan rumah dewa abadi, memperoleh keuntungan tertinggi dari taruhan mereka. Namun, dewa abadi lainnya juga akan dapat memperoleh beberapa keuntungan. Mereka bahkan mungkin dapat memperoleh keuntungan besar dari taruhan kecil, menghasilkan banyak uang. Kondisi ini bisa dibilang luar biasa. Karena itulah semua Dewa Gu yang berpartisipasi dalam kontes judi, baik yang mengikuti jalur lurus, jalur iblis, atau kultivator tunggal, entah mereka punya permusuhan atau dendam, mereka semua secara tidak sadar bekerja sama untuk mempertahankan kontes judi yang tak tertandingi ini. Siapapun yang mencoba melakukan trik kotor atau bertindak tanpa malu akan disita taruhannya sepenuhnya. Dewa Gu yang datang kemudian juga bisa ikut serta, tetapi mereka harus ikut serta dalam perjudian. Dan seiring berjalannya kontes judi, jika Dewa Gu ingin menaikkan taruhan mereka, mereka bisa melakukannya. Dan Dewa Iblis Gua Lao di depan Fang Yuan ini adalah orang yang ingin menaikkan taruhannya.
Tetapi dia tidak punya modal untuk melakukannya. Selama beberapa hari terakhir ini, dia berkeliling meminjam uang, jadi semua orang tahu tentang itu. Kali ini, dia sengaja datang untuk mencari Fang Yuan. Fang Yuan bersikap dingin padanya, Guo Lao tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk menyebutkan kontes judi. Fang Yuan hanya memberikan analisis sekilas, tetapi Guo Lao menyipitkan mata dan mengacungkan jempol, tersenyum berlebihan, "Saudara Seng Ying, Anda benar, Anda telah tepat sasaran. Aturan kontes ini tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Jika ada yang melanggarnya, itu sama saja dengan menjadikan para dewa Gu dari seluruh perbatasan selatan sebagai musuh mereka. Jadi mereka perlu mendapatkan modal dan berpartisipasi dengan jujur dalam kontes ini. Lihat saja, kontes baru saja dimulai, tetapi tetua tertinggi klan Xiao sudah memimpin. Xiao San adalah pionnya dan dari pertempuran Xiao San dan Xiao Mang sebelumnya, tetua tertinggi klan Xiao telah menjadi yang pertama menyempurnakan semangat pertempuran di rumah Dewa Gu. Selama Xiao San tidak mati, keunggulannya akan terus meningkat. Fang Yuan melirik Guo Lao, Xiao San adalah seorang Gu Master peringkat 5 dan merupakan orang pertama yang memasuki gunung tersebut. Tetua tertinggi klan Xiao tentu saja akan memiliki keuntungan besar. Namun, ia juga telah membayar harga yang mahal untuk ini, meskipun ia hanya seorang Gu Immortal peringkat 7, taruhannya adalah yang tertinggi, bahkan Gu Immortal peringkat 8 pun tidak dapat menandinginya. Guo Lao mengangguk berulang kali, dan menyeringai, memperlihatkan giginya yang kuning, "Ya, semakin awal kita dapat menempatkan pion kita di Gunung Yitian, akan semakin menguntungkan. Tentu saja, budidaya pion-pion ini perlu dipastikan, mereka setidaknya harus berada di peringkat 4, jika tidak, mereka kemungkinan akan mati di sana dan kita hanya akan menderita kerugian. Saudara Seng Ying, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, saya benar-benar benci tidak dapat menempatkan diri saya sebagai taruhan. Saya sedikit kekurangan dana saat ini, Saudara Seng Ying, bisakah Anda meminjamkan saya beberapa bahan abadi? Tunggu sampai ini selesai, dan saya akan mengembalikan 2 kali lipat jumlahnya." Fang Yuan tersenyum, tentu. Guo Lao gembira, dan baru saja akan mengucapkan terima kasihnya, ketika Fang Yuan berkata, "Tetapi kita perlu bersumpah. Ini wajar, dan itu juga suatu keharusan." Guo Lao mengangguk cepat. Fang Yuan melanjutkan, "Juga, keluarkan Gu abadi sebagai jaminan." Ekspresi gembira Guo Lao langsung menegang, "Saudara Seng Ying, apakah ini lelucon? Jika aku punya Gu abadi, mengapa aku harus memilih rumah Gu abadi ini?" Ekspresi Fang Yuan juga berubah, dengan wajah yang dipenuhi rasa dingin, dia melotot tajam dan berkata, "Guo Lao, kamu bahkan tidak punya satupun Gu abadi, tetapi sebenarnya merencanakan rumah Gu abadi ini. Tidakkah kamu pikir kamu menuruti fantasi liar? Bukankah kamu terlalu serakah? Seng Ying, kamu," Guo Lao baru saja akan marah, tetapi tiba-tiba dia merasakan aura Gu abadi dari tubuh Fang Yuan, tidak lagi tersembunyi. Dia benar-benar punya Gu abadi. Hati Guo Lao langsung hancur. Banyak Gu Immortal tingkat 6 bahkan tidak memiliki satu pun Gu Immortal. Namun, Fang Yuan memilikinya. Ini melampaui ekspektasi Guo Lao. Baginya, setiap Gu Immortal dengan Gu Immortal pasti memiliki reputasi. Namun, Seng Ying jelas tidak. Dia menganggap Fang Yuan sebagai seorang Immortal yang lemah dan penyendiri, yang berkultivasi dengan getir di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi di dunia. Namun, Fang Yuan memiliki Gu Immortal, ini menyebabkan rasa takut muncul di hati Guo Lao. Dengan Gu Immortal, kekuatan tempur Gu Immortal seringkali meningkat pesat. Seng Ying, dengan Gu Immortal, bukanlah seseorang yang bisa ditangani Guo Lao. Karena itu, dia tidak melampiaskan amarahnya dan akhirnya memaksakan senyum sambil menangkupkan tinjunya ke arah Fang Yuan. "Aku terlalu kasar dan tidak sopan, Saudara Seng Ying, tolong jangan pedulikan itu." Fang Yuan mendengus dingin, "Kamu boleh pergi. Aku pergi sekarang, selamat tinggal." Guo Lao tersenyum sambil mundur beberapa langkah, sebelum berbalik dan pergi, tidak berani berlama-lama. Ketika dia keluar dari gua, senyum di wajahnya menghilang, digantikan oleh rasa malu dan marah. Tatapannya dingin, saat dia meraung dalam benaknya, memiliki Gu abadi memang luar biasa. Aku akan mengingat penghinaan ini. Tunggu hari ketika aku memiliki Gu abadi, aku akan mengembalikan penghinaan ini kepadamu." Di dalam gua, Fang Yuan berpikir.
Masalah Gua Lao membuatnya sadar akan mentalitas berjudi dari banyak Gu abadi tingkat bawah. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak memiliki Gu abadi, jadi mereka sangat haus akan rumah Gu abadi. Mereka semua tahu bahwa kesuksesan tidak dapat dibangun dengan usaha kecil, tetapi ketika itu menyangkut diri mereka sendiri, siapa yang tidak ingin terbang ke langit dengan satu langkah dan menjadi kaya dalam semalam? Kontes perjudian di depan mereka memberi para dewa Gu ini lingkungan yang sangat menguntungkan untuk bersaing. Jika itu adalah situasi normal, misalnya, menemukan Gu abadi liar, para Gu abadi akan terlibat dalam pertarungan satu sama lain. Para Gu abadi tingkat bawah ini tanpa Gu abadi memiliki kekuatan tempur yang rendah, bagaimana mereka bisa bersaing dengan Gu abadi lainnya? Namun, yang diperiksa dalam kontes perjudian ini adalah aspek-aspek lain, bukan kekuatan tempur Gu abadi itu sendiri. Ini memberi harapan keberhasilan bagi para Gu abadi tingkat bawah. Contoh-contoh seperti Gua Lao tidak sedikit jumlahnya. Fang Yuan kemudian memikirkan tetua tertinggi klan Xiao. Menurut berita, Gu abadi tingkat 7 ini menghadapi masalah besar. Dia baru saja melewati bahaya ekstrim dalam kesengsaraan sebelumnya, dan kekuatannya belum pulih. Kesengsaraan berikutnya, yang akan lebih kuat, sudah mendekat. Klan Xiao hanya memiliki satu Gu abadi yang tersisa, yaitu dia. Tanpa dukungan Gu abadi lainnya, dia tidak akan mampu menghadapi kesengsaraan ini sendirian, dan kematiannya hampir pasti. Namun, pertaruhan ini memberinya harapan untuk bertahan hidup. Jika dia mendapatkan rumah Gu abadi, dia akan memiliki keyakinan besar dalam melewati kesengsaraan ini. Maka, ia mengeluarkan semua yang dimilikinya dan mempertaruhkan segalanya dalam pertaruhan ini, memasang taruhan tertinggi. Taruhan ini memberinya kualifikasi untuk memilih 2 pion. Terlebih lagi, kedua pion itu memiliki kultivasi peringkat 5. Di antara mereka, Xiao San adalah yang pertama memasuki area kontes, yang lain, Xiao Mang, akan memasuki panggung setelah beberapa waktu. Xiao San termasuk dalam jalur iblis dan Xiao Mang termasuk dalam jalur lurus, tidak peduli apapun hasil antara jalur lurus dan jalur iblis, atau bagaimana prosesnya, tetua tertinggi klan Xiao sudah siap dengan mengatur keduanya. 2 pion peringkat 5 itu memiliki kemungkinan kematian yang rendah, seiring berjalannya waktu, keuntungan tetua tertinggi klan Xiao akan terus bertambah besar. Kali ini, aku sengaja membocorkan aura Gu abadi agar Gu abadi lainnya merasa cukup waspada dan tidak menganggapku sebagai orang lemah. Aku harus berpartisipasi dengan baik dalam kontes perjudian ini. Informasi yang terungkap dari kontes perjudian ini sangat berharga. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagiku untuk lebih dekat dengan dunia Dewa Gu perbatasan selatan dan memahami struktur mereka. Mengenai pertaruhan ini, mungkin aku bisa mengambil tindakan sendiri. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan, zona terlarang bagi para dewa, itulah kekuatan dari tahap duel Chaotic Anggun. Zona ini sekarang mencakup ribuan li di sekitar Gunung Yitian. Setiap dewa Gu yang masuk akan menghadapi tekanan besar, jika mereka masuk lebih dalam, hidup mereka akan dalam bahaya. Sebelum kontes perjudian diadakan, Dewa Gu perbatasan selatan telah menyelidikinya sendiri. Tetapi bahkan Dewa Gu peringkat 8 kembali dengan tangan kosong. Dan karena ada tekanan dari luar karena memiliki terlalu banyak pesaing, kontes perjudian yang mengejutkan ini diadakan. Tetapi Fang Yuan dapat dengan tajam merasakan bahwa zona terlarang ini memiliki celah. Celah ini adalah Dewa Gu. Dewa Gu dapat digunakan di zona terlarang, tetapi kekuatan mereka sangat berkurang. Tetua tertinggi klan Xiao menempatkan Dewa Gu abadi di tubuh Xiao San, dan meninggalkan esensi abadi secara diam-diam untuk melindungi hidupnya sampai batas tertentu. Bagaimanapun, Xiao San adalah keturunan garis keturunan dari tetua tertinggi klan Xiao. Gu abadi dapat digunakan di zona terlarang, tetapi Dewa Gu tidak dapat masuk. Apakah zona terlarang bagi para dewa ini hanya menargetkan tubuh Dewa Gu? Fang Yuan memikirkan dugaan ini. Lalu, apa perbedaan antara Gu abadi dan Gu abadi? Jelas, tanda Dao bukanlah jawabannya. Gu abadi adalah wadah yang berisi tanda Dao, sementara Gu abadi juga memiliki tanda Dao di tubuh mereka. Fang Yuan segera memikirkan sebuah jawaban, lubang abadi. Mungkin lubang abadi adalah perbedaan yang paling penting. Gu abadi tidak akan memiliki lubang abadi, tetapi Gu abadi pasti memilikinya. Jika zona terlarang menargetkan lubang abadi, maka mungkin Fang Yuan dapat memanfaatkan celah ini dan menghadiri pertempuran Gunung Yitian secara langsung. Aku berbeda dari yang lain, aku memiliki 2 lubang.
Spring Autumn Cicada disegel di lubang pertamaku yang fana. Lubang keduaku mati, sebagian besar cacing guku tersimpan di dalamnya. Jika aku dapat menyegel lubang abadiku dan menjadi Master Gu tingkat 5 fana lagi, apakah aku dapat memasuki zona terlarang untuk para abadi? Semakin Fang Yuan memikirkannya, semakin besar harapannya. Meskipun dia tidak memiliki metode untuk menyegel lubang abadi, dia memiliki bantuan kebijaksanaan Gu, dan dengan tingkat pencapaian Grandmaster-nya di jalur kebijaksanaan, dia dapat menyimpulkannya sendiri. Selain itu, saya memiliki metode untuk mencangkok lubang abadi, dan berhasil memindahkan tanah terberkati bentuk bintang. Ini sangat membantu sebagai referensi untuk deduksi saya. Benar, aku juga bisa menyelidiki metode pengambilan lubang jalur api milik penyihir langit berkobar, mungkin aku bisa mendapatkan lebih banyak inspirasi darinya. Tidak, aku tidak perlu fokus pada metode pengambilan lubangnya. Dia menciptakan metode jalur api ini setelah mendapatkan keuntungan dari warisan dari Dewa Tua Kongjue. Mungkin aku bisa mendapatkan hasil penelitian Dewa Tua Kongjue darinya secara langsung. Pikiran Fang Yuan berputar cepat. Dewa Tua Kongjue, seorang Grandmaster tertinggi jalur pemurnian yang diakui publik, setara dengan Tian Nan tua eksentrik dan leluhur rambut panjang. Dia memiliki penelitian terdalam tentang lubang abadi dan lubang fana, dalam hal kedalaman, itu belum pernah dilampaui oleh yang lain. Jika dia bisa mendapatkan sebagian dari warisannya, deduksi Fang Yuan tentang metode penyegelan lubang abadi akan menerima bantuan yang substansial dan penting. Fang Yuan tidak banyak berinvestasi dalam kontes perjudian ini. Menurut ketentuan kontes perjudian, dia hanya bisa memilih Gu Master tingkat atas peringkat 3, dan Gu Master ini hanya bisa naik Gunung Yitian setelah 3 bulan. Dia memiliki banyak bahan abadi dan memiliki banyak modal cadangan, dia bisa bertaruh besar. Namun, dia baru saja tiba, jika dia bertindak gegabah, Gu Immortal lainnya mungkin mengingini kekayaannya dan menaruh perhatian padanya, akan berbahaya jika Gu Immortal peringkat 8 manapun menargetkan Fang Yuan. Untungnya, selama proses kontes perjudian ini, taruhan dapat dinaikkan kapan saja. Zombie abadi Great Strength True Martial peringkat 8 itu penting bagi rencana Fang Yuan. Selain itu, dia juga terpikat oleh tahap duel chaotic yang anggun. Bagaimanapun, ini adalah rumah Gu abadi. Selain itu, rumah Gu abadi ini melibatkan rahasia jalur makanan. Setelah bertahun-tahun, tidak ada satupun cacing Gu yang mati karena kelaparan. Jika dia bisa mendapatkan rahasia jalur makanan ini, mungkin Fang Yuan akan dapat menyelesaikan masalahnya dalam memberi makan Gu abadi dengan lebih mudah. Fang Yuan diam-diam meninggalkan lingkungan Gunung Yitian, menggunakan perjalanan abadi tetap untuk kembali ke Tanah Suci Hu Immortal secara diam-diam. Dalam periode waktu berikutnya, dia memusatkan perhatiannya pada pertempuran Gunung Yitian sambil menyimpulkan metode penyegelan lubang abadi dengan antusias. Pengurangan metode, itu sangat cepat, seperti yang diharapkan dan layak untuk Gu abadi peringkat 9, meskipun Fang Yuan hanya menggunakan cahaya kebijaksanaan, bantuannya terhadapnya sangat besar. Lebih dari sebulan kemudian, berita tentang pertempuran yang benar dan jahat di Gunung Yitian telah menyebar jauh dan luas. Perhatian hampir semua ahli dan pasukan besar telah tertuju pada pertempuran di perbatasan selatan ini. Gelombang serangan pertama sejak Xiao Shan menciptakan desa Yitian tiba. Ini adalah seorang ahli yang dikirim oleh klan Wu, kekuatan super yang paling dekat dengan Gunung Yitian. Wu Shentong, tetua klan Wu, tahap puncak peringkat 4, Master Gu Jalur Perbudakan. Master Gu Jalur Perbudakan unggul dalam melawan musuh dalam jumlah besar, tetapi lebih rentan jika menjadi sasaran dan dilawan secara pribadi. Dengan demikian, Wu Shentong memiliki 3 Master Gu peringkat 4 di sekelilingnya untuk melindunginya. 2 dari 3 Master Gu peringkat 4 ini adalah pemimpin klan desa yang telah tunduk pada klan Wu. Yang ketiga adalah tetua klan Wu yang ditugaskan untuk melindungi Wu Shentong. Kelompok binatang buas menyerang Gunung Yitian seperti air pasang. Sisi jalur iblis baru saja menciptakan desa Yitian ketika ditelan oleh kelompok binatang buas. Banyak Master Gu jalur iblis yang tewas, tetapi mengandalkan Xiao Shan, Sun Panghu, dan Zhou Xingxing, ketiga Master Gu peringkat 5 ini, Wu Shentong mundur dengan luka parah, dan 2 Master Gu jalur lurus peringkat 4 kehilangan nyawa mereka. Meskipun serangan Wu Shentong berhasil ditangkis, desa Yitian yang baru saja terbentuk mengalami pukulan telak karena hal ini. Wu Shentong yang masih hidup menyebabkan Xiao Shan dan yang lainnya merasa gelisah.
Tepat ketika mereka bertiga hendak mengambil risiko dan turun gunung dalam kondisi terluka untuk membunuh Wu Sentong, seorang Gu Master Jalur Iblis naik ke gunung. Lebih jauh lagi, ia membawa kepala Wu Sentong bersamanya. Orang ini bernama Lu Zuanfeng, ia adalah Gu Master peringkat 5, yang disebut pencuri ilahi di perbatasan selatan. Ia memiliki Gu Immortal Jalur Iblis yang mendukungnya, ia pernah menyelinap ke menara penindasan iblis milik klan Tai. Lu Zuanfeng mengandalkan metode infiltrasinya untuk membunuh Wu Sentong dan menyelesaikan krisis desa Yitian. Gelombang pertama serangan oleh jalur lurus pun berakhir. Klan Wu tidak menyerah, mereka dengan cepat mengirim tetua kedua ke medan perang. Bahkan, ia bergabung dengan dua tetua baru klan Sang, Yan Tu dan Zhu Kaibei. Selama pertempuran kedua belah pihak menang dan kalah, mereka berada dalam kebuntuan. Kali ini, Lan Meihe dan Fei Yu Wang naik gunung, bergabung dengan desa Yitian. Kedua Gu Master ini tidak sederhana, mereka adalah master terbang yang terkenal di dunia Gu Master perbatasan selatan. Desa Yitian dengan demikian berada di atas angin, dan para anggota jalur kebenaran dipaksa mundur. Untuk melawan Lan Meihe dan Fei Yu Wang, jalur kebenaran mengundang seorang master Gu wanita, Hong Fei Yu, dia juga seorang master terbang, tetapi termasuk dalam jalur kebenaran. Namun, Hong Fei Yu sendiri tidak dapat menahan kombinasi dua master terbang dari jalur iblis. Hong Fei Yu berada di antara hidup dan mati, ketika bala bantuan klan Sang bergegas dan tiba, itu adalah pendekar pedang cahaya putih Wei Yang. Wei Yang telah diasuh oleh Sang Yan Fei dan bakatnya meningkat, tingkat kultivasinya berada di tahap awal peringkat 4. Dia tidak hanya menyelamatkan Hong Fei Yu, dia bahkan mendapatkan banyak ketenaran. Setelah Hong Fei Yu terluka parah dan mundur, dia bertarung melawan Lan Meihe dan Fei Yu Wang, akhirnya berhasil mengulur waktu cukup lama hingga bala bantuan dari jalur yang benar datang, karena Lan Meihe dan Fei Yu Wang terpaksa mundur. Setelah pertempuran ini, Wei yang diakui oleh jalur yang benar dan jalur iblis, bergabung dengan jajaran master terbang. 3 master terbang terkenal dari perbatasan selatan menjadi 4 master terbang terkenal, dengan Wei yang di puncak. Dengan bergabungnya Wei Yang, pertempuran antara jalur yang benar dan jalur iblis memasuki jalan buntu lagi. Namun, saat Raja Zombie kedua memasuki Gunung Yitian, jalur perbudakan menunjukkan kekuatannya lagi, jalur yang benar kekurangan Wu Sentong dan tidak punya pilihan selain mundur. Pertempuran antara jalur yang benar dan jalur iblis kedua berakhir. Sepertinya karena aku, pertempuran Gunung Yitian telah mengalami beberapa perubahan. Fang Yuan memperhatikan sambil membandingkannya dengan kehidupan sebelumnya. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, selama periode ini, Gunung Yitian seharusnya memegang kendali dengan kuat. Ini karena Wang Xiao bergabung dengan Gunung Yitian dan membunuh banyak ahli jalur lurus, dia sangat kuat dan pernah mencoba memaksa Xiao San untuk melepaskan perannya dalam memimpin jalur iblis. Namun di Gunung Sancha, Wang Xiao dibunuh oleh Fang Yuan. Ini menyebabkan Wang Xiao tidak bergabung dengan Gunung Yitian kali ini, dan dengan demikian mereka hampir dirugikan melawan jalur lurus. Untungnya bagi mereka, Raja Zombie kedua datang lebih awal dan menyelamatkan posisi jalur iblis dari memburuk. Raja Zombie kedua berasal dari cabang aliansi zombie perbatasan selatan, dia mungkin pion dari zombie abadi perbatasan selatan tertentu. Dia adalah Gu Master tahap puncak peringkat 5, dia pernah meninggalkan warisannya di Gunung Mube, menyebabkan munculnya Gu Master jalur perbudakan, Ding Hao. Namun Ding Hao telah dibunuh oleh Fang Yuan dalam kehidupan ini. Dalam kehidupanku sebelumnya, Ding Hao mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa tuannya, Raja Zombie kedua. Jika Raja Zombie kedua mengalami kecelakaan kali ini, siapa yang akan menyelamatkannya? Fang Yuan penasaran. Konflik dalam pertempuran Gunung Yitian terus berkecamuk, tetapi Fang Yuan menemui kesulitan dalam menyimpulkan metode penyegelan lubang abadi. Dia terhenti di titik tertentu, dia harus memanfaatkan fondasi orang lain untuk melewatinya dengan cepat. Jika tidak, hanya dengan deduksinya sendiri, dia akan membutuhkan 17 hingga 18 tahun. Fang Yuan mencari bantuan dari iblis langit yang membara. Blazing Heaven Demones memiliki sebagian warisan dari Old Immortal Kong Jue, itu sudah cukup bagi Fang Yuan untuk melewati ini. Namun, Blazing Heaven Demones memanfaatkan kesempatan itu, meminta untuk meminjam jurus pembunuh abadi milik Fang Yuan, wajah yang samar-samar dikenalnya. Blazing Heaven Demones, Halo Lan, dan Fiery Lisan semuanya ingin mendapatkan bagian dari aksi itu.
Namun, Southern Border Gu Immortals bekerja sama dalam kontes perjudian ini, mereka tidak dapat ikut campur. Mereka adalah Northern Plains Gu Immortals, begitu mereka muncul, Southern Border Gu Immortals akan bersama-sama menyerang mereka. Saat ini, di 5 wilayah, Southern Border adalah yang paling tidak ramah terhadap orang luar. Laut Timur adalah yang paling terbuka, diikuti oleh benua tengah. Jadi, jika Halo Lan dan yang lainnya ingin ikut campur, mereka akan membutuhkan wajah Fang Yuan yang samar-samar dikenalnya. Fang Yuan tentu saja tidak mau meminjamkannya. Meminjamkan jurus pembunuh abadi berbeda dengan meminjamkan Immortal Gu. Begitu jurus pembunuh abadi itu dipinjamkan, rahasia di dalamnya akan dipelajari oleh Dewa Gu lainnya. Mereka akan tahu kelemahannya dan dapat dengan mudah mengembangkan cara untuk melawan jurus pembunuh abadi ini. Namun Fang Yuan tidak punya pilihan lain dan hanya bisa menyetujuinya. Dia meminjamkan wajah yang samar-samar dikenalnya. Tetapi dia memperoleh sebagian warisan dari Blazing Heaven Demones berupa Old Immortal Gong Jue. Meskipun dia membayar harga yang sangat mahal, dia mendapatkan hadiahnya dengan cepat, melewati titik di mana dia terjebak. Kecepatannya dalam menyimpulkan metode meningkat lagi. Semuanya berjalan lancar.